Jadi saudari ngingetin, itu kakak juga dulu, ayah juga waktu pesantren sama, banyak temannya satu kamar gitu. Ayah kalau mandi ngantri, bilang iya sayang gitu. Ayah kalau makan sudah ngantri diambil oleh kakak kelas, diserobot, terus nggak minta maaf, ya nggak apa-apa. Ya jadi kamu berlatihlah di sana mengalami banyak kekurangan. Kamu kurang makan, kurang tidur, kurang enak. One day kamu akan kebalikan, punya banyak kelebihan. Karena ayah ternyata nggak sanggup, karena cintanya begitu berat, kadang-kadang memudahkan semua ke kamu. Dan itu bisa salah nak gitu. Kamu berlatih mengalami kekurangan-kekurangan. Jadi kalau di sana kekurangan itu tujuan ayah gitu, biar kamu belajar kurang di sana. Akhirnya anak saya kalau pulang ke rumah kaget juga saya. Sekarang kalau tidur itu bisa di lantai, di lantai gitu. Ternyata udah biasa kata dia. Kemudian kadang-kadang makan juga ya nggak harus yang serba dia minta. Sekarang yang ada pun udah dia siap makan. Udah berlatih ya teman-teman hebat. Kemudian juga mulai belajar ngantri. Kalau minum juga di tempat umum juga, walaupun minum duduk gitu, atau ya duduk badannya gitu. Dan hal-hal yang memang sebagai orang tua tidak semuanya sanggup saya handle gitu. Dan ada banyak perubahan teman-teman yang great. Walaupun secara knowledge ilmunya mungkin bisa sama, tapi secara attitude, secara ya pembentukan karakter tentu lebih baik bersama-sama teman-teman hebat. Itu yang kemudian menjadi mimpi kita juga ya, akan membuat pesantren kesadaran insya Allah, amin Allahumma amin, di waktu-waktu yang akan datang. Jadi kembali kepada tema kita ya, semoga kita semua ya, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah yang menjadi wakil untukku. Cukuplah Allah menjadi wakil, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi ya atas setiap kebaikanku. Nah ini bertolak belakang dengan zaman now, yang jadi saksi adalah ya YouTube gitu ya. Ya nggak apa-apa juga, tapi kalau sudah kelewatan jadi orang jadi ini kan, orang jadi pada malas sendiri. Itu teman-teman hebat ya. Kalau sekedarnya kali-kali, tapi kalau kemudian bantu orang miskin, kemudian dijadikan sebagai konten, akhirnya banyak yang tidak suka juga teman-teman hebat. Sebagai manusia tentu saja pengen, Abraham Maslow misalnya mengatakan basic need manusia memang dihargai, dipuji, ya, dihormati, dan itu adalah basic need manusia. Tapi kemudian Maslow mengatakan ada yang paling tinggi adalah aktualisasi diri kan. Ketika manusia kemudian bisa menjadi dirinya sendiri, dia bisa menjadi manusia sejati teman-teman hebat. Jadi basic need itu memang orang butuh dihargai, dicintai, butuh makan, butuh apa, itu basic banget. Tapi nggak selamanya kan kita ada di basic terus. Kita harus naikin lagi sampai kemudian ya di level yang paling tinggi teman-teman hebat ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara yakin, bahkan hakul yakin, tadi sudah disampaikan, Rasulullah pernah bersabda bahwa al-yakin al-imanu kulluh. Jadi yakin itu adalah iman yang paling sempurna. Al-yakin al-imanu kulluh. Jadi yakin itu adalah iman yang paling komprehensif, paling ya, orang yang iman tuh yakin kayak gitu. Yang betul-betul kulluh semuanya ya. Jadi ya inti dari iman itu adalah al-yakin. Al-yakin ya. Jadi al-yakin al-imanu kulluh. Jadi orang-orang yang imannya baik pasti yakin kulluh, yakinnya ya kafah atau kulluh semua ya. Sempurna teman-teman yang great. Dan ini tidak dadakan ya, perlu dilatih, perlu dirawat ya teman-teman yang great. Karena teman-teman yang luar biasa, orang-orang yang sampai di hakul yakin
Itu bahkan istilah guru saya mengatakan sorul ghaibus syahadah. Ya, sorul ghaibus syahadah itu artinya seperti yang sering kita bahas ya di dalam motivasi seven awareness, bahwa sesuatu yang gaib itu menjadi nyata. Sekarang banyak ya alumni-alumni yang tadinya gaib menjadi nyata ya. Nggak harus kegaiban, saya yang nggak lihat ya. Kamu Jono itu surul ghaibul syahadah. Tadinya ya misalnya sering konflik dengan pasangan, sekarang menjadi syahadah, menjadi lebih nyata. Rumah tangga itu jadi nikmat ya. Ya, ada ya semua teman-teman pastinya ya. Di Hongkong kayak Mbak Joplo juga sama ya. Memang waktu itu motivasinya adalah uang, pengen banget misalnya bisa banyak sedekah dan sebagainya. Akhirnya yang tadinya nggak kelihatan kayaknya uang itu kayak dicari, ngumpet. Jadi uang itu menarik ya, kelihatan tapi masih sering hilang ya. Itu malah kebalikannya ya. Tapi kemudian sekarang berlatih menjadi sorul ghairus syahadah. Jadi yang tadinya ya sekarang malah nggak ngejar uang, malah uang bisa ngejar kita. Ini sama ya, Bunda Salma juga semua teman-teman alumni 21 Days, Seven Awareness ya, teman-teman Inggris ya. Jadi yang tadinya gaib malah ditunjukkan ya, bukan gaib dalam arti adalah sesuatu yang ya sifatnya kayak serem-serem terus ya, gaib, kegaiban tadi kan. Banyak yang gaib, banyak yang nggak kelihatan. Kalau dalam Seven Awareness bukan hanya rasional dan irasional, tapi ada namanya supra-rasional. Supra itu belum tampak, tapi Anda sudah ya meyakininya ya. Supra-rasional, otaknya nggak nyampe, tapi kemudian beberapa tahun berikutnya, oh itu ya, pernah nggak ngalami gitu ya? Yang ujungnya adalah O gitu. Oh, jadi O itu biasanya setelah A kan, pasti O gitu. Oh maksudnya itu ya. Saya ketemu Coach Nakoy. Oh ini ya. Oh ini ya. Oh jadi banyak O-nya gitu. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya. Nah itu bagian dari suprarasional. Nah jadi pasti ada ya di antara kita atau ngalami yang namanya di ujung itu adalah oh gitu ya. Oh gitu ya. Nah, orang-orang yang hakul yakin dia sorol ghairus syahadah. Jadi sesuatu yang gaib itu kemudian Allah tunjukkan. Allah jadikan nyata ya. Bahkan dalam salah satu riwayat misalnya Imam Ghazali menampilkan salah satu hadis Rasulullah tentang hakul yakin. Ketika Rasul sholat itu, Rasul ya sholatnya kayak sedang diperlihatkan kata Rasulullah, seperti diperlihatkan langsung kan memang tabir atau tembok ya. Tapi dalam penglihatan Rasul itu kayak seperti ada surga dan neraka gitu. Di surga itu ya ketika dilihatkan surga, Rasul seperti mau maju sholatnya, kayak sedang mau ngambil sesuatu gitu. Ya, kemudian di satu sesi, di satu gerakan berikutnya Rasul juga agak mundur. Karena sahabat bertanya, Rasul menjawab, tadi tampak ya nyata bahwa surga itu kayak nyata, kayak beneran gitu. Kayak dia mau ngambil salah satu buah anggur, dimana kalau diambil buah itu diberikan kepada sahabat, itu bisa membuat hidup selamanya sampai akhir hayat, akhir kehidupan gitu. Tapi kemudian Rasul mundur karena ternyata apinya neraka itu betul-betul terasa panasnya. Hakul yakin sampai Rasul mundur gitu. Jadi sudah diperlihatkan begitu jelas gitu bahwa itu nyata gitu, teman-teman hebat. Itu juga hakul yakin yang levelnya sudah level paling peak ya. Rasul, aulia ya, para syuhada, para tabi'in, para tabi'in ya, para ulama, para kiai yang memang dijaga ya. Nah, kita yang rata-rata awalnya kita naikin kualitas kita, hatinya
di atas rata-rata. Dengan cara apa? Ya berlatih. Dengan cara apa ya? Berlatih teman-teman hebat. Kemudian misalnya di Ihya Ulumuddin juga disampaikan ya, bagaimana cara menambah keyakinan. Rasulullah juga pernah bersabda, ta'allamul yakin, ta'allamul yakin. Belajarlah ilmu tentang keyakinan. Ta'allamul yakin. Ya, jadi kita ya tidak hanya belajar yang ada di formal ya, tapi juga ta'allamul yakin. Belajarlah tentang sesuatu yang sangat basic adalah keyakinan. Kemudian Imam Ghazali juga menambahkan bagaimana caranya menambah keyakinan ya. Jalisul mu'minin. Jalis. Duduklah dengan orang-orang yang ya, orang-orang yang memang punya keyakinan, atau bergurulah dengan orang-orang yang punya keyakinan, atau duduklah, belajarlah, jalis, majelis ya. Jalis. Kemudian kalau fil amar adalah ijlis ya. Jalisul mu'minin. Jalis, duduklah dengan orang-orang yang ya, orang-orang yang memang punya keyakinan. Kalau kita duduknya dengan orang-orang yang galau gitu ya. Orang-orang yang ngeluh, orang-orang yang komplain, coba lihat. Ya. Kalau kita duduknya jalisul mu'minin, kita duduk dengan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang yakin, kita kepengaruh. Betul nggak kira-kira? Betul kan? Pastilah ya. Contoh kayak misalnya Anda berteman dengan teman-teman di sini pun ngaruh kan, ngepek, betul nggak? Ngaruh itu ngaruh banget. Ingat tadi, masalah sih banyak, tapi selalu diberikan solusi, selalu diberikan cara, diberikan ya metode, diberikan ya banyak cara di mana Allah kemudian membuat kita ya waj'allahu min amrihi yusra gitu ya. Jadi Allah akan selalu memudahkan segala urusan-urusan kita. Ya, dimudahkan terus, bukan berarti nggak ada masalah. Selalu ada caranya, apalagi Anda mempraktikkan 3S ya. Anda jaga, Anda rawat, Anda juga ajak teman lagi. Agar kemudian Allah yaj'allahu min amrihi yusra. Allah kemudian menjadikan semua masalah teman kita, masalah saudara kita juga yusra. Mudah. Ya, selalu ada cara-cara yang mudah yang membuat kita akhirnya hanya satu kata di mulut kita adalah alhamdulillah ya Allah. Seperti yang teman-teman sedang berlatih ya. Alhamdulillah ya Allah saya sehat. Alhamdulillah ya Allah saya bahagia. Alhamdulillah ya Allah saya kaya. Baik, sebelum doa saya ingin mempersilakan satu dua orang yang mau berbagi perasaan bahagianya, berbagi rasa syukurnya, bertemu dengan teman-teman di komunitas Rumah Kesadaran ini, teman-teman hebat ya. Silakan jika ada boleh unmute dan boleh sharing, mungkin 2 menit boleh ya. Silakan jika ada. Silakan boleh buka videonya, kemudian berbagilah dengan bahagia teman-teman hebat ya. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Kenalin dulu. Saya Bapak Mujiono. Dari mana Pak Mujiono? Pak Mujiono. 60 tahun. Kenalkan dari daerah mana? Karena banyak yang belum kenal. Jawa Timur, Tulungagung, kok. Tulungagung. Ini ya ayam apa tuh kulinernya? Tulungagung tuh ayam apa ya? Tulungagung. Ya, saya mau berbagi kebahagiaan ini kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat kita semua, yang mana saya selalu afirmasi dan istiqomah bahwa istri saya itu sebelumnya itu di mertuanya, bosnya itu selalu susah, sedih gitu bos. Akhirnya bahwa istri saya semoga
cepat-cepat pindah dari tempat itu. Dan ternyata betul, nyata pasien istri saya sekarang ada di apartemen, sudah pindah itu Bos. Sebelumnya itu dia naik tangga itu 450 tangga katanya Bos. Dan sekarang ada di apartemen itu dia sudah sangat-sangat bahagia. Bahagia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melengkapi ya Kos, artinya begini. 400 Pak enggak? Halo, Iya iya gimana? Iya iya. halo. Iya iya Mbak Joplo. Silakan. Dengar suara. Dengar. Silakan Mbak Joplo. Oh, perkenalkan Bapak Ibu. Tapi nggak ada video ya Mbak Joplo? Melengkapi Bu Darti, afirmasinya Pak Mujiono. Bu Darti kan itu majikannya itu sama mertuanya itu bekerja sama Filipina. Bu Darti itu teraniaya seperti itu, bagus. Berarti semua kerjaan itu harus Bu Darti gitu. Namun setelah Pak Mujiono sama Bu Darti, kita semua kita selalu memberi semangat, memberi masukan, selalu berafirmasi agar segera pindah majikannya yang sama Filipina itu memiliki rumah sendiri gitu. Akhirnya minggu ini Bu Darti itu benar-benar merasakan kebahagiaan itu karena sudah tidak bersatu lagi sama Filipina. Karena kalau sama Filipina semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan Bu Darti itu selalu salah gitu loh Pak Bos. Intinya sangat-sangat bahagia. Selamat Bu Darti, Pak Mujiono. Terima kasih Bos atas ilmu-ilmunya, sangat bermanfaat buat kami semua. Terima kasih. Ya amin ya. Karena yang dipelajari kata Rasulullah dia apa kata Rasulullah? Ta'allamul yakin ya. Jadi belajarlah tentang ilmu yakin, dan itu memang ya itu hadis Rasulullah ya. Dan juga caranya bagaimana tadi, majelisil mukminin ya. Sering-sering duduklah dengan orang-orang yang memang punya keyakinan, orang-orang yang kemudian ya majelis atau jalisul mukminin, jalisul ijlis ya, duduklah bersama orang-orang yang memang merawat keyakinan. Nah, kita semua ya insya Allah kita terus menjaga ya, apalagi sifatnya umum, gratis kayak gini, tinggal belajar aja dan jangan sendirian, ajak aja, watawassabil haq watawassabil sabr, ajak aja, share, ajak ya, telepon temannya. Moga menjadi salah satu alasan nanti di surga bukan karena sholat kita saja atau zakat kita, tapi karena tulus mengajak teman untuk merasakan kebaikan. Oh itu juga ya bagian yang betul-betul indah di situasi seperti ini ya teman-teman hebat. Mbak Joplo juga ini kan perjuangan ya dari Mbak Joplo. Besok malah kita sudah bertemu Ramadan yang kedua Mbak Joplo ya. Ramadan yang insya Allah buat teman-teman terima kasih juga. Ramadan memang beberapa bulan lagi, tapi saran saya kalau yang ingin ikut di kuliah Ramadan, kuliah sahur itu mulai jam 3 pagi sampai jam 4, wajib punya bukunya. Judul bukunya Awareness of Ramadan. Kalau saya udah punya buku 21 Days, lain pembahasan ya. Kalau saya udah punya buku 7 Awareness, itu lain temanya ya. Khusus bukunya adalah Awareness of Ramadan. Ya, buku Ramadan yang teman-teman ya. Pak Farul titipan apa tadi? Kondangan. Pertanyaan titip kondangan termasuk kategori sedekah, Coach? Ya, apakah itu termasuk? Tapi kalau kita kondangan, Iya, kembali kata Rasulullah, innamal amalu binniyat kan. dari niatnya, Saya kondangan biar nanti balik lagi pas anak saya sunatan kan bisa juga. Ya, tapi namanya manusia itu kan memang tadi bertahap ya. Jadi, tapi kalau selama sudah 20 tahun masih sama seperti itu kan ya harus dikoreksi dong.
Jadi ya kita makanya dalam buku Happiness kan disimbolkan seperti itu Pak Fahrul. Ada orang kalau mau kondangan, dia dandan yang rapi, nggak masak karena mau makan di kondangan. Ada yang kedua, sudah rapi, coba baca di Happiness ya, Bro Hayatin udah baca kan. Kemudian dia makan dulu yang kenyang, saudari bilang, gimana sih mau kondangan makan? Nggak masuk akal banget. Mau makan di sana, makan daging, makan enak semua. Ayo siap-siap. Nggak usah makan dulu gitu. Kok makan dulu? Udah. Tiba-tiba kejadiannya berubah. Sama-sama berangkat, di jalan lampu merah ada macet. Yang belum makan, kesel kemana-mana. Sudah perutnya lapar, lampu merah nggak jelas kenapa. Sampai di lokasi gedung, setengah jam sebelum tutup. Dapatnya apa Bu Alia? Air putih dan sisa-sisa makanan. Kira-kira ngomel nggak itu? Ya ngomel ya, namanya manusia ngomel, sudah ngomel, toksik lagi. Dia buat ya status di Instagram. Ya, dikomentari oleh yang lain ya. Bahkan ada yang siaran langsung lagi ya. Gini nih orang kaya makanannya gitu ya. Ya. Tapi yang dia sudah kenyang di dalam di rumah, ketemunya terlambat, nggak marah Pak Fahrul, dia masih bisa senyum. Kemudian masih bisa, alhamdulillah sudah kenyang. Di sana kalau ada ya kenyangin lagi ya. Ini kenyangin lagi Bunda Salma ya. Bunda Salma ini restorannya kenyangin lagi, jadi namanya kenyangin lagi. Jadi teman-teman yang luar biasa ya, kembali kepada niat kita ya. Dan berapa nilainya ya tentu, apalagi itu sebagai bagian dari mendukung atau mensupport ya, berikan yang terbaik ya teman-teman yang hebat. Kan dia kemarin ngasih 100. Sama lah gitu ya. Kayak gitu. Nah, kita berikan yang terbaik. Kan kalau kata Rasulullah bahkan salam juga sama ya. Assalamualaikum, kita jawab Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dia Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita membalasnya lebih banyak. Nah, kalau dia banyak, nah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kita minimal sama gitu ya. Oh, gimana caranya biar banyak coach? Ya ulang lagi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 kali itu jadi menang ya. Ada teman saya bagaimana cara dapat pahala jawab salam kalau temannya jawabnya salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang aja 7 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, 7 kali ya. Jadi teman-teman yang great ya, dan ya itu sih bertahap ya Pak Fahrul, karena iman kita juga, yakin kita juga, apalagi sudah menjadi al-adatun. Adatun itu artinya kebiasaan ya. Nah kita kita kalau kondangan dari rumah makan dulu. Bu Erni, kalau kondangan dari rumah makan dulu ya. Ya. Boleh tanya coach? Ya Bu. Ya Bu. Boleh tanya? Iya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, soal sedekah, Tat. Maaf, Bunda panggil Ustaz ya. Ibu bebas panggil ya Bu. Mau Ustadz, mau Nako, Sukoy, bebas, yang penting bahagia aja. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, ada sedekah banyak Bunda perhatikan, orang sodakoh itu sudah sodakoh, nanti doain aku ya, nanti doakan ini yang tadi diceritakan oleh Ustaz. Apakah itu menjadi pamrih, sedangkan kita bersodakoh harus ikhlas gitu? Menurut apakah itu boleh gitu, kayak gitu? Ya, makasih Bunda Salma ya. Jawabannya boleh ya. Karena kan dalam Seven Awareness dimulai dari thinking. Thinking itu pasti ya pikiran kita akan seperti itu. Tapi kan orang kalau sudah puas dipuji, lama-lama nggak butuh pujian. Jadi bagaimana caranya coach? Banyakin sedekahnya biar bosan dipuji. Jadi ketahuan yang pengen dipuji itu berarti memang kurang sedekah.
Kalau udah banyak, udah bosen dipuji itu, akhirnya ya contoh ya, saya udah mencapai rekor muri dari 18.000 orang. Bukan itu lagi target training saya, peserta harus banyak itu, nggak lagi mau berapa banyak sih peserta, mau berapa banyak peserta harus saya kumpulkan. Coba, saya sudah kumpulkan 18.000 orang di Senayan bukan di hotel, di Senayan, tempat acara artis, tempat acara olahraga itu. Senayan tahu kan di Jakarta besar banget. Terus ada peserta training saya 10 orang, kemudian saya mundur, enggak juga. 5 orang mundur, enggak juga. Karena saya sudah mencapai hal yang itu gitu. Nah, teman-teman juga sama, misalnya sedekah ini buat anak, doain anak saya, boleh aja, nggak apa-apa, terus saja, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Sampai kemudian lama-lama ya pikiran kita sudah, kalau di Seven Wonders ya nanti Bunda Salma saran saya bisa bergabung ya di bulan ini, melampaui thinking, berakhir di wisdom, dan naik lagi menjadi surrender. Surrender itu akhirnya sedekahnya karena Allah, tapi ya bertahap, nggak apa-apa. Jadi nggak langsung, ya saya ada teman saya gimana nih, Ustadz saya sholatnya pas ada mertua saya, sholat duhanya. Ya boleh aja, daripada nggak sholat ya kan. Ya. Jadi pas mertua, mana mertua belum datang nih, nanti tunggu Tapi kan istrinya tahu nih, Mas kok sholatnya gitu sih gitu, nunggu ayah gitu. Pas orang tua datang pulang dari pasar, Allahu Akbar gitu. Pokoknya pas sholat duha tuh pas orang mertuanya datang. Ya terus saja kan pengen dipuji, seneng ya punya mantu soleh gitu ya, ngajinya bagus ya. Kalau ngaji juga bagus ternyata ya, bukan ngaji bagus pakai rekaman ya, kaset dia puter ya. Jadi lama-lama dia buang semua, saya nggak butuh ini deh, karena dia sudah puas ya. Manusia itu ya bertahap, seperti ya lain kalau Rasulullah kenapa kita sholawat ini kan kayak air, karena kita butuh luberannya ya. Udah tanpa kita pun Rasulullah sudah banyak disolawati. Innallaha kan wa malaika yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Kitalah yang butuh salawat itu sebagai syafaat nanti. Rasulullah itu ya, Allah dan malaikat juga bersolawat kepada Nabi kok. Jadi kalau kita nggak sholawat ya kita orang paling sombong-sombongnya di dunia gitu kan ibaratnya. Jadi karena kita butuh salawat itu, maka kita bersolawat. Ibaratnya butuh air yang luberannya kepada kita juga. Nah kalau sedekah ya nggak apa-apa. Sedekah disebutin di masjid ya, hari ini Jumat ini infak sodako dari Pak Mujiono sebesar 1 juta ya, didengerin. Lama-lama nggak usah disebut deh. Kenapa? Udah sering ya, udah biasa gitu. Udah biasa gitu. Jadi jadikan sebagai habit aja. Jadi kalau kita masih kayak gitu nggak apa-apa, jangan malah berhenti, itu malah salah ya. Malah saya berhenti aja kok, saya sedekahnya kalau betul-betul ikhlas karena Allah. Ya nggak sedekah-sedekah.